warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Universitas Pamulang Prodi PPKN yang beranggotakan saya sendiri, Sakira Nurulita sebagai ketua, dan 3 teman saya yang lain, Dimas Karabet Adi Nugroho, Rias Karamawijaya, dan Silva Dewi Fitria. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi syarat seminar nasional dan call on paper Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2025. Yang pertama, kita akan membahas peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran sosial bagi generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN sangat penting dalam membentuk kesadaran sosial bagi generasi muda, terutama di era globalisasi. Pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi krusial untuk menciptakan masyarakat inklusif dan adil. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana PKN meningkatkan kesadaran sosial siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, ada urgensi dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Urgensi PKN. PKN adalah sarana yang penting dalam membentuk kesadaran sosial generasi muda di Indonesia. Menanamkan nilai-nilai yang demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Penguatan PKN ini sangat mendesak karena meningkatnya intoleransi, individualisme, serta rendahnya kepedulian sosial di kalangan pelajar. Selanjutnya, tantangan implementasi. Banyak penelitian yang menyoroti ketimpangan antara kurikulum ideal dan pelaksanaannya. Metode pengajaran yang konvensional dan kurang partisipatif sangat mengurangi minat siswa, serta minimnya pelatihan guru dan keterbatasan pembelajaran juga menghambat efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, ada hasil pemahaman konseptual versus partisipasi aktif. Yang pertama akan kita bahas adalah pemahaman konseptual. Mayoritas siswa ini memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dasar kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban, demokrasi, dan pentingnya keberagaman. Lalu yang kedua ada minimnya partisipasi. Namun, pemahaman ini tidak selalu berbanding lurus dengan partisipasi yang aktif. Kenapa? Karena hanya sebagian kecil siswa yang terlibat dalam kegiatan sosial seperti organisasi kepemudaan atau proyek lingkungan. Yang ketiga ada metode konvensional. Minimnya partisipasi ini disebabkan oleh metode pengajaran PKN yang masih konvensional dan satu arah. Kurang memberi ruang ekspresi dan pengembangan kepekaan sosial bagi siswa. Yang keempat ada kolerasi positif atau pembelajaran berbasis aktivitas yang nyata. Peningkatan kesadaran. Terdapat kolerasi positif antara pembelajaran PKN yang diintegrasikan dengan aktivitas yang nyata dan peningkatan kesadaran sosial bagi siswa. Bagaimana contoh programnya? Yaitu siswa yang mengikuti program seperti Sekolah Peduli Lingkungan, proyek sosial tematik, atau simulasi sidang demokrasi. Hal ini menunjukkan peningkatan empati dan kepedulian bagi siswa. Lalu bagaimana cara pengembangan sensitivitasnya? Pengalaman langsung dalam memberikan praktik kewarganegaraan membantu siswa mengembangkan sensitivitas sosial yang lebih tinggi, mengasah berpikir kritis dan empati serta kepekaan terhadap ketidakadilan. Selanjutnya, peran guru dan kebijakan sekolah. Peran guru yaitu guru yang merancang pembelajaran berbasis proyek dan memberi ruang diskusi, berhasil membangun suasana belajar yang aktif dan partisipatif menggunakan metode seperti role play atau debat. Kebijakan sekolah. Sekolah yang mendukung kegiatan proyek warganegaraan menyediakan fasilitas serta memberikan pengakuan prestasi siswa di bidang sosial. Hal ini dapat membuat siswa memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi. Yang terakhir ada kendala. Kendala meliputi kurangnya pelatihan guru dalam merancang pembelajaran kontekstual dan keterbatasan sumber belajar yang relevan dengan isu yang aktual. Aspek holistik dan kolaborasi. Aspek kognisi. Pembelajaran PKN yang berhasil tidak hanya mengandalkan kognisi, tetapi juga menyentuh aspek afeksi dan psikomotorik siswa. Keterlibatan komunitas, yaitu keterlibatan orang tua dan komunitas pendukung pembelajaran kewarganegaraan memperluas ruang belajar siswa dari kelas ke lingkungan sosial yang lebih luas. Peningkatan minat. Data observasi menunjukkan peningkatan minat siswa terhadap PKN ketika disajikan dalam bentuk pengamalan nyata dibandingkan metode ceramah atau tradisional.
Kesimpulan dan implikasi. Kontribusi strategis PKN. PKN berkontribusi strategis dalam meningkatkan kesadaran sosial generasi muda di Indonesia melalui pendekatan konseptual, iteratif, dan berbasis pengalaman yang nyata. Faktor penentuan keberhasilan yaitu sinergi antara metode pembelajaran berbasis proyek, keterlibatan guru, dukungan kebijakan sekolah, dan kolaborasi sosial adalah kunci dari keberhasilan. Implikasi praktis. Pentingnya pelatihan guru berkelanjutan, pengembangan kurikulum yang adaptif, dan penciptaan ekosistem sekolah yang mendukung keterlibatan siswa dalam kehidupan sosial.